menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kata Rasulullah SAW, apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti yang samar-samar meninggalkan yang jelas, maka mereka adalah yang disebut oleh Allah orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, maka hati-hati. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan juga rahmati dimanapun Anda berada. Insya Allah di kesempatan Sabtu siang hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyimak program kajian Islam ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarhu Manzumati Bani Abi Daud Al-Ha'iyah yang merupakan buah karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullahu Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan juga penjelasan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Al-Manzumah Al-Ha'iyah
kumpulan bait-bait syair tentang akidah oleh Al-Imam Abdullah bin Imam Abi Dawud, putranya Imam Abi Dawud, penulis kitab Sunan Abi Dawud, dan dengan syarah Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Kita masih dalam pembahasan tentang isbatu sifatin nuzul lillahi ta'ala. Penetapan sifat turunnya Allah ke langit dunia. Bait yang ke-11 sampai ke-14. Kita baca atau kita ulang lagi bait ke-11. Kata Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahullah ta'ala, wa kul yanzil al-jabbaru fi kulli lailatin. Dan katakanlah Allah al-jabbar turun di setiap malam. Bila kaifin jallal wahidu al-mutamaddihu. Tanpa dibagaimanakan, dibayang-bayangkan Allah yang Maha Esa Jallal Wahidu, Maha Mulia yang terpuji. Ila tabaqid dunya yamunnu bifadlihi. Bait yang ke-12, ke langit dunia dan dia menganugerahkan anugerahnya. Fatufraju abwabus samai wa tuftahu. Dan langit atau pintu-pintu langit itu terbuka. Bait yang ke-13, yakul ala mustaghfirun yalqa ghafiran. Dan Allah berfirman, adakah orang yang memohon ampun dan dia mendapati yang Maha mengampuni. Wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu. Adakah orang yang meminta kebaikan dan rezeki lalu dia diberi. Kemudian yang ke-14, rawadzalika kaumun la yuraddu hadithuhum. Hadis-hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia setiap malam diriwayatkan oleh para rawi-rawi, para ahli hadis yang tidak ditolak hadis mereka. Ala khaba qaumun kadzabuhum wa kubbihu. Sungguh binasa orang-orang yang mendustakan hadis mereka dan sungguh jelek orang-orang yang menolak, mendustakan hadis-hadis tersebut. Sudah kita baca sebagian sarah dari Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafidhallahu ta'ala, sampai kepada ucapan beliau, an-nuzul qad waradat bihi as-sunnah. Sifat Allah turun ke langit dunia pada setiap malam atau sepertiga malam terakhir itu telah ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Yaitu sabda Rasul, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thuluthu al-lailil akhiri. Rabb kita Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir atau pada sepertiga malam terakhir. Fayaqul, dan Allah mengatakan, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man yastaghfirni fa'aghfiralah. Barang siapa memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Dan kata Syekh di sini, wa hadithuhu mutawatirun. Rawahu anin Nabi sallallahu sama niyatun wa ishruna sahabiyan. Hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir itu hadis yang mutawatir, banyak periwayatannya dari Nabi SAW.
ada 28 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Ya, maka tidak ada alasan hadis ini ahad, tidak boleh dijadikan hujjah dalam akidah. Ini batil dari sisi yang tadi hadis ini mutawatir bukan ahad. Seandainya pun ini hadis ahad, kalau sahih, ahlus sunnah, ulama salaf, sami'na wa sadaqna. Ya, beda dengan ahlul bid'ah yang menolak hadis ahad dalam akidah. Wa hadza yakni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hadzal qaula yanzilu rabbuna ila samai dunya ghaira marratin. Kalau kita sudah mengetahui hadis ini mutawatir, ada 28 sahabat yang meriwayatkannya, maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak sekali saja menyampaikan hadis ini kepada para sahabat. Wa huwa alaihi salatu wassalam afsahun nas wa ablaghuhum wa ansahuhum. Dan wajib kita meyakini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling fasih dalam menyampaikan al-haq, kebenaran, wa ablaghuhum, dan yang sangat mendalam penyampaiannya, wa ansahuhum, dan yang paling bersemangat dalam menasehati umat. Waqad ballagha ma unzila ilaihi atamal balagh. Dan Rasul SAW telah menjelaskan kepada umat beliau apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Wa bayyanahu ahsanal bayan. Dan Rasul telah menjelaskan dengan sebaik-baik penjelasan. Wa awdahahu, dan seterang-terangnya keterangan. Wa huwa ahsanu khalqillah tanzihan lillah wa ta'ziman lahu. Dan wajib kita meyakini beliau adalah manusia yang paling mensucikan dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Faqala fi aktsar min marra yanzil rabbuna. Dan Rasul tadi telah berulang kali menyampaikan sabda beliau, yanzilu rabbuna. Rabb kita turun, Allah turun. Ya, wa itsbatuhu sallallahu alaihi wasallam li rabbi hadis sifat la yatanafa ma tanzilahu subhana. Dan ketika Rasul menetapkan Allah turun, itu tidak bertentangan dengan beliau mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sifat-sifat Allah yang lainnya, menetapkan tanpa menyerupakan. Itu adalah akidah Rasul, para sahabat Rasul SAW, sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Menetapkan as-sami al-basir, as-sam'u wal basar. Allah punya sifat pendengaran, punya sifat penglihatan, tanpa menyerupakan laisa kamitslihi. Ini adalah metode manhajnya Rasul SAW. Rasul menetapkan Allah turun tanpa menyerupakan. Famadza yaqulul mu'attilun al-mu'taridun ala qaulillah wa rasulihi wa rasulih sallallahu wal mutaqaddimun baina yadayhi wa rasuli. Lalu apa yang bisa diucapkan oleh para pentaktil yang mengingkari sifat-sifat Allah seperti sifat turun ini? Ya, sedangkan Rasul yang mengatakannya dengan terang benderang dan berulang kali di hadapan para sahabat Rasul SAW. Amma sahabatu wa tabi'un wa a'immatus salaf falam yunqal an ahadin minhum annahu qala hadza la yaliku billah wa annahu laysa ala dhahirihi. Dan para sahabat yang mendengar langsung sabda ini dari Rasulullah SAW, demikian pula para tabi'in yang mereka meriwayatkan hadis tentang turunnya Allah dari para sahabat langsung. Demikian pula para imam-imam as-salaf, seperti Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta misalnya, yang merupakan gurunya Imam Syafi'i. Tidak ada satupun dari mereka yang ngeyel,
Tidak ada satupun dari mereka ya yang mengatakan, oh ini tidak layak bagi Allah. Oh ini nggak sesuai dengan dohirnya. Tidak ada. Mereka langsung sami'na wa sadaqna. Amirruha kama ja'at. Tetapkan sesuai dengan dohirnya. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kebesarannya. Wa ammal ladina awwalu hadis sifat. Wa qalu la tariku billah. Wa analisat ala dohriha. Wa humul mu'attilatu al-jahmiyah. Wa man laffa laffahum. Ya, adapun kelompok al-jahmiyah, ini seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan Tirmidzi, bahwasanya kelompok Jahmiyah lah yang pertama kali mengajarkan takwil kepada umat Islam. Yadullah, tangan Allah ditakwilkan, nikmat Allah, ya, demikian pula istiwa Allah ditafsirkan, ditakwilkan, istaula menguasai. Ini semuanya kelakuan kelompok Al-Jahmiyah. Sebagaimana sekali lagi yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau Sunan Tirmidzi, Kitabuz Zakah, bab tentang fadlus sedekah, keutamaan sedekah. Adapun orang-orang pengikut kelompok Jahmiyah dan yang sejenis dengan mereka, mereka mengatakan, oh ini tidak layak bagi Allah. Oh ini maknanya nggak sesuai dengan dohirnya. Harus ditakwilkan, harus ditafwid, diserahkan maknanya kepada Allah. Ya. Mereka mengatakan Allah la yanzil. Kelompok Jahmiyah mengatakan Allah tidak turun. Lianna, ini alasan picik akal mereka. Lianna lau asbatna lillah an-nuzul la asbatna lahul harakata wal makan. Karena kalau kita menetapkan Allah itu turun, maka kita wajib menetapkan Allah itu bergerak. Allah punya tempat. Ya, sebagaimana sifat tangan bagi Allah kalau ditetapkan berarti Allah jisim. Ya, sedangkan jisim itu makhluk dan seterusnya. Ini akal-akalan ahlul kalam, ahlul bidah dari kelompok Jahmiyah. Sekali lagi enggak ada para sahabat tabi'in yang ngeyel seperti mereka ini. Ya, sebutkan satu saja sahabat Rasul, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang keempat yang ngeyel seperti mereka ini. Ya, tidak mungkin ada. Wa hakadha yanfuna anillah sifatan nusul. Demikianlah mereka menafikan sifat turunnya Allah ke langit dunia. Wa hadhihi ta'lilatul aqliyah laha mansya'un fasidun fi qulubi haula. Alasan-alasan ya picik mereka, akal-akalan mereka ini ya memiliki sumber yang rusak dalam hati mereka. In basaka minhu inkaruhum lisifat, yang mana dari kerusakan hati dan akal mereka muncul pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Wa huwa qiyasul khaliq bil makhluk. Ya. Inilah yang sudah pernah kita sampaikan. Mereka ini yang mentakwil sifat Allah. Baik sifat wajah, sifat tangan, sifat turunnya Allah, sifat istiwa Allah. Mereka inilah yang sebetulnya al-musyabbiha, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena mereka sebelum mentakwilkan, yang terpintas dalam benak mereka, kalau kita menetapkan sifat Allah, itu nanti menyerupai sifat makhluk, maka mereka takwilkan. Sama dengan ini. Ketika mereka mengatakan, kalau kita menetapkan Allah itu turun, nanti bergerak. Ya, sebagaimana makhluk bergerak turun dari tangga ke bawah. Ya, turun dari mobil ke lantai, bergerak. Ini ya akal mereka penuh dengan virus tasbih. Makanya aneh bin nyeleneh kalau mereka menuduh salafiyin ahli sunnah musyabbiha
Padahal mereka yang musyabbiha, maling, teriak maling. Adapun Ahlus Sunnah menetapkan tanpa menyerupakan. Sekedar menetapkan tidak berarti menyerupakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ishaq bin Rahawai yang sudah kita baca dari kitab Sunan Tirmidzi tadi. Ya, sekali lagi, ahlul bidah, ahlul kalam, ahlul takwil, ketika mereka mentakwilkan sifat Allah, itu sebelumnya jatuh ke dalam at-tashbih. Ya, al-mu'awwil huwa al-musyabbih. Ya, orang yang mentakwil dialah yang mentasbih, seperti dalam ya alasan-alasan mereka di sini. Au fahima sifat alati tudhafu ilal khaliq kama yafhamun minas sifat alati tudhafu ilal makhluk. Ketika mereka melewati sifat-sifat Allah yang terlintas dalam benak mereka, ya sifat Allah itu kalau ditetapkan apa adanya sama nanti dengan sifat makhluk. Itu sekali lagi virus tasbih yang ada dalam benak mereka. Faqalu law asbatna lillahi nuzul la asbatna lahul harakata wal intiqal wal makan. Kalau kita menetapkan Allah itu turun, maka kita akan menetapkan Allah memiliki pergerakan, perpindahan, dan juga tempat. Wahadil umur min sifatil hawadith. Dan mereka mengatakan ini semuanya sifat makhluk. Tidak layak bagi Allah. Ini sekali lagi dalil akal-akalannya ahlul kalam, ahlul bidah. Makanya mereka dinamakan ahlul kalam karena mereka tidak menetapkan akidah kecuali berlandaskan logika akal picik mereka. Wallahu munazzahun anil hawadith. Dan kata mereka Allah tersucikan dari sifat makhluk. Wa natijah, ya makanya mereka sering mengatakan mukhalafatul hawadith. Sifat Allah itu menyelisihi sifat makhluk. Namun tadi ya sesuai dengan akal-akalan mereka. Padahal sekedar menetapkan tidak harus menyerupakan, tidak ada kelaziman menyerupakan. Ya, sebagaimana kalau kita balikkan kepada mereka, kalau kalian menafikan sifat turun dengan alasan makhluk juga punya sifat turun dan seterusnya, ya, maka kita katakan, apakah kalian menetapkan Allah punya sifat kehidupan, sifat pendengaran, sifat penglihatan? Mereka akan mengatakan iya, ya. Tapi ya kalau kita lanjutkan lagi, makhluk, bukankah mereka juga punya sifat kehidupan, pendengaran dan penglihatan? Ya, berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau mereka mengatakan, oh beda sifat kehidupan, pendengaran, penglihatan Allah dengan sifat makhluk, ya maka kita katakan demikian pula semua sifat Allah tetapkan tanpa diserupakan dengan makhluk. Semua sifat Allah beda dengan sifat makhluk, meskipun hanya kata-katanya yang sama. Allah punya kehidupan, manusia punya kehidupan, hakikatnya berbeda. Allah punya ilmu, manusia punya ilmu, hakikatnya berbeda. Allah punya pendengaran penglihatan, makhluk punya pendengaran penglihatan, hakikatnya berbeda. Sekedar persamaan dalam kata, tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Ini yang dipahami oleh para ulama salaf sampai diwarisi oleh Ahlussunnah sampai hari kiamat. Kalau kata beliau, yuqalu lahum idza kanat ta'lilatukum hadhi sahihah falimadza yaqulu Nabi sallallahu fi ghairi ma majlisin yanzilu rabbuna. Kalau alasan akal-akalan kalian itu benar, mengapa Nabi SAW dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan yanzilu rabbuna, yang turun Rabb kami. Yujibuha oleh mutakallimun. Ini Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, ya step by step, ya sedikit demi sedikit memberikan kepada kita contoh dalam membantah ahlil kalam. Kata beliau, kalau
alasan akal-akalan karena itu. Betul, kenapa Rasul kok terus mengulang-ulang kata-kata yanzilu rabbuna? Ya, apakah Rasul tidak paham apa yang beliau ucapkan? Nauzubillahi min dzalik. Yujibu halil mutakallimun. Maka ahlul kalam, ya ahlul takwil tadi menjawab, An-Nabi SAW lam yaksid biqauli hadza nuzulallah. Kata mereka, Nabi itu tidak memaksudkan dengan sabda beliau tadi itu yang turun adalah Allah. Wa innama arada nuzulal malak. Namun yang dimaksudkan oleh Rasul adalah turunnya malaikat. Ya, ini mulai apa? Takwilnya mereka. Yuqalu lahum, maka cara membantah mereka, ini sekali lagi perlu konsentrasi dalam menjawab syubhat-syubhat mereka. Maka dikatakan kepada ahli takwil, idza kana dzalika kadzalik, fa inna hadzal kalam minan nabi sallallahu aqrab ma yakunu ilal alghas wa ta'miya minhu ilal fasaha wal bayan. Kalau maksudnya Rasul yang turun malaikat, tapi dohirnya ucapan Rasul yanzilu rabbuna, berarti ucapan Rasul ini enggak jelas. Ya, ucapan Rasul ini ini sesuai dengan tadi tuduhan mereka yang tidak secara langsung. Rasul mengatakan yanzilu rabbuna, mereka katakan yanzilu malaki rabbuna, berarti Rasul tidak bisa menerangkan ini. Ya, sekali lagi adalah apa? Konsekuensi kelaziman ucapan mereka tersebut. Ya. Wa idza kana kalamu hauli haqqan lakana lazim ala nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqul yanzilu malaku rabbina sarahatan. Kalau yang mereka ahlu takwil yang mereka katakan itu benar, maksudnya Rasul itu yang turun malaikat, maka sebetulnya Rasul itu harus mengatakan yanzilu malak, ya, yanzilu malaku rabbina. Ya, sekali lagi ini dalam rangka memberikan kelaziman-kelaziman kepada ahli bid'ah untuk membantah takwil mereka tadi. Walakin lam yaf'al walamar. Pada Rasul berkali-kali mengucapkannya kepada para sahabat. 28 sahabat meriwayatkan hadis ini dengan satu redaksi yanzilu rabbuna. Subjeknya adalah Allah, al-fa'il Allah, yanzilu rabbuna, yang turun Allah. Ya, 28 sahabat. Ya, kok mereka mengatakan yang turun malaikat? Dari mana mereka tahu seperti ini? Ya, na'udzubillahi min dzalik. Walakin lam yaf'al wala marra fa huwa fi kulli marra yaqul yanzilu rabbuna walau kana kalamuhum haqqan laqala walau fi majlisin wahid yanzilu malaku rabbina. Seandainya ucapan takwil mereka benar, Rasul SAW mungkin sekali dua kali dalam beberapa riwayat akan mengatakan yanzilu malaku rabbina, tapi itu enggak ada. Hatta yuhmal al-mutlaq alal muqayyad, sehingga yang kata-kata mutlak yanzilu rabbuna itu diarahkan kepada yang terikat yanzilu malaku rabbina, ya, sebagai tafsiran. Walakin lam yaf'al, namun itu enggak ada sama sekali, enggak ada satu riwayat pun Rasul mengatakan yanzilu malaku rabbina, enggak ada. Yang ada yanzilu rabbuna. Wa qalum hadza bila syak fihi ta'nun fi ilmi Nabi sallallahu. Dan ucapan Nabi dan ucapan mereka tadi itu bentuk pelecehan, tuduhan keji kepada Nabi SAW atau dalam ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa fasahatihi, dan kefasihan beliau. Rasul sekali lagi dalam riwayat para sahabat yang 28 tadi semuanya dengan redaksi yanzilu rabbuna. Kalau mereka mengatakan, maksudnya yanzilu malaku rabbina, itu mereka secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja menuduh Rasul nggak bisa menjelaskan. Mereka yang menjelaskan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, wa ta'nun fi nusahi. Dan itu bentuk juga pelecehan kepada Nabi SAW dalam menasihati umat. Ini juga mirip dengan sebagian orang yang sekarang menuduh
ya Nabi SAW tidak menjelaskan tentang bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana masalah kepemimpinan. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah sekali lagi tuduhan dusta keji kepada Nabi SAW bisa kufur. Li'anna yuqalu li haula hadzal ladzi taqulunahu hal alimahun Nabi SAW am lam ya'lamhu. Ya, ini diperinci lagi oleh Syekh. Bagaimana cara membantah mereka? Kita katakan kepada mereka, kalian mengatakan ya maksud Rasul dengan sabdanya yanzilu rabbuna itu yanzil malaku rabbina, malaikat yang turun. Kita katakan, kita tanyakan kepada mereka, apakah yang kalian ucapkan tadi itu diketahui oleh Nabi SAW ataukah tidak? Yaitu yang turun malaikat, bukan Allah. Apakah Nabi mengetahui akan hal itu? Apa yang kalian ucapkan itu diketahui oleh Nabi SAW? Fa in qalu lam ya'lamhu wa alimna dunahu fa huwa tajhilul li Rasul sallallahu. Ya, kalau mereka mengatakan Rasul nggak tahu, kami yang lebih tahu, maka itu bentuk ngeminteri Rasul SAW, menuduh Rasul jahil. Na'udzubillahi min dzalik. Wa in qalu hadza amrun alimahun Nabi SAW yuqalu lahum hal huwa qadirun 'alal ifsa' anhu wa bayanihi lil ummah biwudu' am laysa biqadir. Kalau ahli takwil mengatakan Nabi tahu maksudnya ucapan beliau itu yanzilu malak, yang turun malaikat, Nabi tahu. Maka kita kejar lagi, kita tanya lagi kepada mereka. Ya, kalau Rasul tahu ya bahwa yang turun malaikat, apakah Nabi sanggup atau tidak untuk menyampaikan itu kepada umat dengan kata-kata yanzilu malaku rabbina? Apakah Nabi sanggup mengatakan demikian? Fa in qalu laisa biqadir 'alal ifsah. Kalau mereka mengatakan Nabi nggak sanggup menjelaskannya. Wa afsah anhul jahmiyah fa hadza ta'nun fi fasahati wa bayanihi. Ya, maka ini bentuk tuduhan kepada Rasul. Rasul tidak ya bisa menjelaskan kepada umat. Wa in qalu qadir 'alal ifsah anhu yuqalahum hadza fi ta'nun fi nusihi. Kalau mereka mengatakan Nabi sebetulnya sanggup mengatakan yanzilu malaku rabbina, ya, maka ini bentuk ya tuduhan dusta kepada Nabi. Nabi tidak ya menasehati umat, ya, sehingga apa? Tidak ada lafaz yanzilu malaku rabbina. Li'annahu alimun qadir wa madzalika lam yusih. Li'annahu lam yakul wala marra wahida yanzilu malaku rabbina. Wa in qalu huwa nusalil wa in qalu huwa nasal umma wa bayyan qila lahum a'tuna walau hadisan wahida. Kalau mereka mengatakan Nabi tahu, Nabi sanggup, Nabi itu menasihati umat, maka kita minta bukti kepada mereka. Sebutkan satu riwayat yang sahih dari Nabi yang beliau katakan tadi yanzilu malaku rabbina, yang turun itu malaikat. Ya, sebutkan satu lafaz dengan kata-kata yanzilu malaku rabbina. Ya, sekali lagi ini untuk membantah ahlul kalam, ahlul bidah dalam kebid'ahan mereka. Dan ini juga sebetulnya berlaku dalam semua bentuk kebid'ahan mereka. Apapun bid'ah yang mereka lakukan, kita tanya, apakah Nabi mengetahui apa yang kalian lakukan seperti sekarang ini, perayaan Maulid misalnya? Ya, kalau mereka mengatakan ya Nabi mengetahui, ya, kita tanya lagi, apakah Nabi nggak menjelaskan kepada umat, tidak mengajarkannya kepada umat, ya, ataukah tidak sanggup? Ya, sekali lagi ujung-ujungnya pada tadi, apakah ada riwayat Nabi SAW mengajarkannya, mengucapkannya, ataukah tidak? Wahadil umur salasa yumkin antuqal fi sya'ni man yanfi ay sifatin minas sifat. Ya, dan tiga perkara ini, Nabi mengetahui atau tidak, Nabi sanggup menjelaskan atau tidak, Nabi menasihati umat atau tidak. Ini tiga perkara yang sekali lagi bisa juga dipraktekkan dalam membantah ahlu takwil, ya, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah.
Thummal hadis nafsuhu yaruddu ala hada ta'wil. Ya, kalau kita kembalikan kepada takwil mereka tadi yang turun para malaikat, maka kata Syekh, hadis tadi redaksinya membantah ya takwil mereka tersebut seperti yang akan disampaikan nanti. Wa nazim rahimahullah yusbit nuzulallah ala wajhin yaliku billah. Imam Abdullah bin Abu Dawud, ya, sekali lagi beliau menetapkan sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi adalah akidahnya ayah beliau, Imam Abu Dawud. Dan itu juga akidahnya Imam At-Tirmidzi dan juga ashab kutubi sittah, Bukhari, Muslim. Nggak ada satupun yang mentakwil-takwil sebagaimana ahlu al-kalam. Wa ahlu sunnah fin nuzul yahtarizun min amrain. Dan ahlu sunnah yang asli, yang sejati, bukan yang imitasi. Ya, mereka dalam masalah sifat Allah turun menjauh dari dua larangan. Yang pertama ta'tilun nuzul wa nafyuhu. Ya, menjauhkan diri dari ta'til, penafian sifat Allah tersebut. Yang kedua takyifun nuzul, menjauhkan diri dari membagaimanakan sifat turunnya Allah. Alal qaidah isbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Sebagaimana kaidah yang tersirat dari surat Asy-Syura ayat 11 tadi, laisa kamisli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat, yaitu tanzihun bila ta'til, mensucikan tanpa menafikan, menetapkan tanpa menyerupakan. Itu akidah Ahlussunnah, manhaj Ahlussunnah dalam sifat Allah, konsisten, tidak mencela-mencela, menetapkan semua sifat Allah tanpa menyerupakannya, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa mentakwil, ya, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tanpa menafikan. Kemudian Syekh Abdul Razak sekarang mensarah kata-kata yang ada dalam bait-bait syair tadi, yang mulai yang 11 sampai yang terakhir. Kul, katakan, al-khitab li sahibis sunnah. Katakan di sini ditujukan kepada ahlus sunnah. Ya, li sahibis sunnati wal aqidah salafiyah. Yang berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan akidah para salaf. Ai kul dzalika ghairu mutaraddidin wala murtab. Katakan yanzilu rabbuna. Katakan dengan keyakinan, dengan kepastian, dengan tidak ada keraguan sama sekali. Bal kulhu mu'minan muqinan. Bahkan katakan dengan mengimaninya, meyakininya. Li'anna hadil kalimat aqalahan Nabi SAW fi ghairi majlisin. Karena Nabi SAW mengucapkan hal ini di berbagai kesempatan. Fa'idha kulta dzalik lam tazid ala an kulta mislama qala Nabi SAW. Jika engkau mengatakan Allah turun, maka tidak boleh engkau tambah-tambahi dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Cukup mengatakan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang Rasul sabdakan. Walam tazid ala an amanta bima amana bin Nabi SAW. Dan engkau tidak menambah-nambahi dalam masalah mengimaninya sebagaimana yang diimani oleh Nabi SAW. Wahadal bait ishtamal ala aslain. Kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, bait yang ke-11 tadi itu mengandung dua prinsip dasar. Fa fi qouli yanzilul jabbar fi kulli lailah. Kata-kata Allah Al-Jabbar turun setiap malam, ihtirazun minat ta'til. Ya, itu bentuk menetapkan sekaligus membantah yang menafikan. Wa fi qauli bila kaifin jallal wahidu, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa dibagaimanakan, ihtirazul minat takyif, itu untuk membantah yang menyerupakan, untuk menjauhkan diri daripada at-takyif, membagaimanakan, membayang-bayangkan.
Wa fi nafihi al-takyif nafyun tamsil. Ya, kata-kata bila kaifin itu sekaligus menafikan at-tamsil, penyerupaan, dan at-takyif. Sebagaimana tadi juga at-ta'til, ya, itu ada dua, takwil dan an-nafyu. Ya, ditiadakan semuanya oleh Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahumullah ta'ala. Li'anna al-mumatsil mukayyif. Ya, karena namanya al-mumatsil, yang menyerupakan, pasti dia mukayyif, yang membagaimanakan, membayang-bayangkan. Karena dia tidaklah menetapkan penyerupaan Allah dengan makhluk, kecuali terbayangkan dahulu penyerupaan tersebut. Kullu mumatsil mukayyif. Walidha kullu mumatsil mukayyif. Walaysa kullu mukayyifin mumatsilan. Ya, ada kata dari para ulama, setiap yang menyerupakan pasti dia membagaimanakan. Namun tidak semua yang membagaimanakan dia menyerupakan. Li'anal mumatsil yakul yanzilullah kanuzulil makhluk. Karena namanya al-mumatsil, al-musyabbih, itulah yang mengatakan Allah turun sebagaimana turunnya makhluk. Ini sekali lagi yang harus dipahami oleh al-bidah. Namanya at-tamtsil, al-tashbih, al-musyabbiha, al-mumatsila. Kalau mengatakan Allah turun sebagaimana turunnya makhluk, itu namanya tashbih, yang kufur akbar. Adapun yang mengatakan Allah turun, itu bukan tasbih, ya. Sebagaimana Rasul, ya, kalau kita mengatakan yanzilu rabbuna, Allah turun ke langit dunia, kita dituduh musyabbiha, maka sebetulnya itu tuduhan kepada Rasul, karena kita nggak mengatakan Allah turun ke langit dunia kecuali karena Rasul yang mengatakan. Ya, afala ta'qilun ya ahlat ta'wil. Kemudian walaysa kullu wa huwa fil waqti nafsihi kayfa sifatillah bi kaifiyati sifatil makhluk. Ya, ketika orang itu mengatakan Allah turun sebagaimana turunnya makhluk, maka dalam waktu yang bersamaan dia telah membagaimanakan sifat Allah dengan kaifiyahnya sifat makhluk. Walaysa kullu mukayif mumatsilan. Namun tidak semua yang membagaimanakan itu menyerupakan. Li'anna takyif, ya, atau li'anna takayyuf yakunu bitamsil wa qad yakunu bila tamsil. Ya, karena sekedar membagaimanakan, karena kadang-kadang belum bisa menetapkan penyerupaan, hanya sekedar halusinasi saja. Ya, wa inna ma yatakhayyal fid-dhihn. Kemudian kata-kata bila kaifin, tanpa dibagaimanakan, dibayang-bayangkan sifat turunnya Allah, muradun nazim bihadal qaul ay bila kaifin ma'lumun lana. Adapun maksud Imam Abdullah bin Abi Dawud dengan kata-kata bila kaifin, ini sudah kita ketahui tidak boleh membagaimanakan turunnya Allah. Dan ini berlaku untuk semua sifat Allah. Allah punya sifat mata, sifat wajah, sifat tangan. Tetapkan tanpa diserupakan, tanpa dibayang-bayangkan. Fahuwa nafyun li ilmina bil kaifiyah, walaysa nafyan lil kaifiyah. Kata-kata bila kaifin itu tadi, kita dilarang membagaimanakan. Karena kita nggak tahu bagaimananya sifat Allah tersebut, ya, bukan menafikan bagaimananya sifat tersebut. Bedakan sekali lagi, semua sifat Allah ada kaifiyahnya, ada bagaimananya, namun Allah saja yang mengetahui. Adapun kita tidak tahu, maka tidak boleh kita membagaimanakan, membayang-bayangkan. Ya, sekali lagi, kata-kata bila kaifin bukan menafikan bagaimananya sifat Allah. Karena setiap sifat Allah ada kaifiyahnya yang Allah ketahui saja. Ya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna ma la kaifiyata lahu la wujuda lahu. Karena kalau nggak ada bagaimananya, ya, maka itu berarti nggak ada wujudnya. Fa inna sifatillah laha kaifiyatun Allah a'lamu biha. Karena semua sifat Allah ada kaifiyahnya, bagaimananya. Namun hanya Allah yang mengetahuinya. Walidzalika qala Imam Malik rahimahullah.
Oleh kata Imam Malik rahimahullah ketika ditanya kaifa istawa, bagaimana Allah istawa di atas arsy, beliau mengatakan al-kaifu majhul. Bagaimananya sifat istiwa Allah itu tidak ada yang mengetahui, yaitu kecuali Allah. Walam yakul al-kaif ma'dum. Beliau tidak mengatakan bagaimananya tidak ada. Bukan. Bagaimananya sifat Allah itu ada, namun hanya Allah yang tahu. Karena kita nggak tahu, tidak boleh kita membagaimanakan sifat Allah tersebut. Wal ilmu bi kaifiyati sifat far'un anil ilmi bi kaifiyati dzat. Ya, pengetahuan tentang bagaimananya sifat itu cabang dari pengetahuan tentang bagaimananya zat. Ya, kalau kita nggak tahu zat Allah, berarti kita nggak mungkin tahu bagaimananya sifat Allah. Makanya, secara kaidah umum, kata para ulama, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau terpenuhi salah satu dari 3 hal ini. Kita melihat zat sesuatu itu, kita melihat yang semisal dengan zat sesuatu itu, dan yang ketiga, ada kabar otentik tentang bagaimananya ya sifat sesuatu itu. Dan 3 hal ini ternafikan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari bagaimananya sifat Allah, karena kita nggak pernah melihat zat Allah, nggak pernah melihat yang serupa dengan zat Allah, dan tidak ada kabar otentik tentang bagaimana sifat Allah, maka tidak boleh kita membagaimanakan sifat Allah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di masa berada rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafidhallahu taala, wal fa idza qala al-Jahmi kaifa yanzilu rabbuna ila samai dunya. Kalau ada pengikut kelompok Jahmiyah mengatakan bagaimana Allah turun ke langit dunia, kul kaifa huwa fi dzati. Maka balik tanya, bagaimana sifat, bagaimana zat Allah? Ya, kalau pengikut Jahmiyah bertanya bagaimana turunnya Allah, kita tanya balik, bagaimana zatnya Allah? Fa idza qala ana la alam kaifiyatuhu qila lahu wa nahnu la na'lam kaifiyatan nuzuli. Kalau dia mengatakan saya nggak tahu zat Allah, maka kita jawab, maka demikian pula kita juga nggak tahu bagaimana ya sifat Allah ya, atau bagaimana ya sifat Allah tersebut. Idil ilmu bi kaifiyati sifah yastalzim al ilma bi kaifiyatil mausuf. Karena bagaimananya sifat itu berkaitan dengan bagaimananya zat yang disifati. Wa huwa far'un lahu wa tabi'un lahu. Ya, karena itu cabang ya dari pembahasan masalah zat. Ya, pembahasan tentang sifat itu cabang dari pembahasan tentang masalah apa? Zat. Kalau kita nggak tahu bagaimana zat Allah, demikian pula kita nggak tahu bagaimananya ya bagaimananya sifat Allah tersebut. Fa ahlu sunnati yaqulun yanzilullah ila samai dunya kama akhbara Rasul sallallahu wala yukayyifuna fala yaj'aluna li sifatillah kaifiyatan ka kaifiyati sifatil makhluk. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan mereka Ahlussunnah tidak membagaimanakan, tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, wala kaifiyatan yatakhayyaluna fi dzin, tidak membayang-bayangkan bagaimana sifat turunnya Allah tersebut. Wal mu'attila alladzina nafau nuzul innama nafau ba'da takyif. Adapun kelompok Al-Jahmiyah Al-Mu'attilah, ketika mereka menafikan sifat turunnya Allah, mereka menafikannya setelah mereka membayang-bayangkannya. Itulah ahlul kalam, ahlul bidah, mereka maling, teriak maling, menuduh Ahlussunnah musyabbiha, padahal mereka yang musyabbiha sebelum jadi mu'awwilah atau mu'attilah. Li'anna qad istaqarra fi adhanim an-nuzul alladhi fil makhluk. Karena yang terpintas dalam benak mereka namanya turun ya sama dengan turunnya makhluk. Nah, itu virus tasbih dalam benak mereka. Ahlussunnah mengatakan Allah turun sesuai dengan kebesarannya. Sebagaimana zat Allah nggak sama dengan zat makhluk,
Demikian pula semua sifat Allah nggak sama dengan sifat makhluk, maka jangan dikiaskan dengan al-makhluk. Wa hadza ladzi fahimu fi uqulihim dhannu anna ahla sunnah yusbitunahu faramahum bitasbih. Makanya mereka ini ketika tidak mau menetapkan sebagaimana Ahlus Sunnah menetapkan, mereka menuduh Ahlus Sunnah musyabbihah. Dikira tadi Ahlus Sunnah pikirannya sama dengan mereka yang terkontaminasi dengan virus tasbih terlebih dahulu sebelum mentakwil. Wa ba'duhum iftara ala Syekhul Islam annahu nazala alal mimbar. Dan di antara kelakuan ahlul bidah sepanjang masa, mereka suka menuduh dengan tuduhan dusta kepada ulama Ahlus Sunnah yang mengikuti akidah salaf. Sebagaimana kata Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab As-Sunnah wa I'tiqaduddin. Kata beliau, alamatu alil bidah al-waqi'atu fi ahlil asar. Tanda ciri ahlil bid'ah itu suka mencela, mencaci maki, menuduh dengan tuduhan dusta kepada ahli sunnah. Dan beliau juga mengatakan, wa alamatul jahmiyati tasmiyatum ala sunnah musyabbiha. Dan di antara tanda kelompok Jahmiyah, mereka menuduh ahli sunnah musyabbiha. Karena ahli sunnah menetapkan sifat Allah apa adanya, tanpa menyerupakan sebetulnya dengan sifat makhluk, dikatakan musyabbiha oleh al-Jahmiyah. Dan ini juga terjadi kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang getol menyampaikan akidah salaf dan dusta yang menuduh beliau ngarang mazhab baru. Sekali lagi sungguh dusta yang mengatakan Syekhul Islam mengarang akidah baru. Beliau tidaklah kecuali hanya melanjutkan tongkat estafet ulama-ulama salaf terutama dalam akidah. Apa yang beliau tulis dalam akidah wasitiyah, hamawiyah, at-tadmuriyah, dan dalam kitab-kitab yang lain, itu hanya sekedar melanjutkan, menukil dari ucapan ulama salaf terdahulu. Kalau kalian mau objektif, wahai ahlul bidah, coba bandingkan kitab-kitab beliau dengan kitab-kitab yang sering kita isyaratkan. Kitab At-Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i, karya Imam Al-Muzani Syarh Sunnah. Demikian pula dengan yang kita baca sekarang. Tidak ada bedanya. Beliau dituduh annau nazala al-mimbar wa qala yanzilullah kanuzuli hada. Ada yang menuduh beliau menyerupakan Allah dengan makhluk dengan mengatakan Allah turun seperti turunnya diriku dari mimbar. Zakara dzalik Ibnu Battutah fi rihlatihi. Dan yang pertama kali menyebarkan gosip tuduhan dusta ini seorang pengembara yang bernama Ibnu Battutah. Wa hadza kadzibun wa iftira. Padahal ini sangat dusta. Ini bentuk iftira, kedustaan kepada Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Dalam akidah wasitiyah tidak ada beliau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk sama sekali. Bahkan beliau menafikan sifat atau penyerupaan dengan sifat makhluk secara mutlak. Dia annau kana fi sijin fil waqti ladzi marra fi Ibnu Battutah Dimas. Dan di antara bantahan para ulama kepada Ibnu Battutah bahwasanya ketika Ibnu Battutah sampai ke Damaskus yang dia ngarang-ngarang cerita tersebut, Syekhul Islam itu sudah ada di penjara di Damaskus sampai beliau meninggal dunia. Itu karena hasutan al-bidah. Itulah kelakuan al-bidah. Ketika mereka tidak bisa menghadapi hujah-hujah ahli sunnah, ulama ahli sunnah, mereka memprovokasi para penguasa untuk memenjarakan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian mereka juga membuat kedustaan-kedustaan tersebut. Dan semuanya akan ada
kisos pada hari kiamat. Walladzi yuridu an ya'rif aqidat asy-syekh yaqra kitab Syarh Hadisin Nuzul. Kalau orang-orang itu mau objektif ya tentang pembahasan ini oleh Syekhul Islam punya kitab khusus tentang hal ini namanya Syarh Hadisin Nuzul, syarah hadis tentang turunnya Allah. Wa qad qarrara fihi ibtal tashbih nuzulillah binuzul makhlukin fi mawadhi, dan beliau mengikrarkan dalam kitab tersebut ya tidak boleh menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Walladzi dafaha ula ila hadzal iftira ala Syekh Islam wa ghairihi huwa annahum lam yafhamu minan nuzul illa nuzul makhluk. Di antara sebab mengapa mereka membuat tuduhan-tuduhan dusta tersebut kepada Syekhul Islam dan yang lainnya, karena tadi ya ketika Ahlussunnah menetapkan sifat Allah, mereka kira Ahlussunnah seperti mereka yang terkontaminasi virus tasbih. Walamma Ahlussunnah yusbitun hada nuzul wasafum bitasbih. Ketika Ahlussunnah menetapkan sifat Allah, mereka pun menuduhnya dengan at-tasbih wa hasahum minat tasbih. Padahal Ahlussunnah tidak mentasbih sama sekali. Ya, dan ini sekali lagi kelakuannya kelompok Al-Jahmiyah. Sekadar menetapkan tidak berarti menyerupakan. Sekali lagi seperti yang diucapkan oleh Ishaq bin Rahawai, Nu'aim bin Hammad, guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Nu'aim bin Hammad mengatakan laisa ma wasafallahu bihi wa rasul tasbih. Ya, apa yang Allah dan Rasulnya sifatkan itu bukanlah tasbih. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu bukanlah tasbih. Namun inilah kegagalan paham alil bidah. Kemudian kata Al-Imam Ibn Abdawud tadi, yanzilul jabbar huwallah wa huwa ismun min asma'ihi. Al-Jabbar salah satu nama Allah, seperti yang Allah firmankan, wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamu al-mu'min al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Wal jabar alladzi fi ismi al-jabbar min dilalati al-islah. Di antara makna yang terkandung dari nama Allah al-jabbar, al-islah, memperbaiki. Jabara kasrahu, ya, ay aslahahu. Wa jabara hala al-faqir, ay aslahahu. Di antara makna al-jabbar, Allah yang maha memperbaiki. Wa min madlulati al-ulu wal qahr. Dan juga yang terkandung dari makna al-jabbar, ketinggian Allah dan kekuasaan Allah. Ay al-ali ala khalqi, dialah yang maha tinggi atas makhluknya, wal qahir fawqa ibadi, yang maha kuasa atas hamba-hambanya. Kemudian lanjutan bait yang ke-11 tadi, bagian yang kedua dari bait 11, jalla ay abduma qadruhu anit takyif, maha mulia, maha agung, maha tinggi Allah dari dibayang-bayangkan sifatnya. Sawa'an kana ma benau al-auham awil qiyas bi sifatin makhlukin. Ya Allah maha mulia, maha suci, tidak boleh bayang-bayangkan, dihalusinasikan atau dikiaskan dengan sifat makhluk. Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Ya, jalla dari kata al-jalal. Walwah al-wahid al-mutafarid bi sifati kamali wa nuti jalali. Al-wahid maknanya Allah yang Maha Esa dengan sifat-sifat yang sempurna. Al-mutamaddih yang terpuji. Al-mutamaddih sifatun lil wahid. Ini dalam bait tadi, al-mutamaddih sifat bagi nama Allah al-wahid. Ay alladhi yamdahuhul mu'minun wa yusnuna alaih. Yang mana orang beriman memujinya, menyanjungnya. Fahuwa alladhi asbagha ala ibad minan ni'am wa awlahum minal ata' ma yujibu madhahum. Ya Allah dipuji karena ya Allah yang menganugerahkan banyak kenikmatan kepada hamba-hambanya. Wa husastana alaihi wa hamduhu wa huwa jalla wa ala la yuhsi adun sana alaih. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa meliputi pujian kepada Allah. Wa huwa subhana yusna alaihi wa yumda ala asma'il husna wa sifatil ula wa ala ni'amihi wa ataya
allati la tu'addu wa la tuhsa. Allah dipuji karena namanya yang paling indah, yang paling baik, dan sifat yang paling mulia. Dan Allah dipuji karena nikmat-nikmatnya yang luar biasa, yang tidak bisa dihitung sama sekali. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kemudian bait ya yang ke-12 kita lanjutkan sedikit lagi. Ila tabaqid dunya yamunu bifadli fatufraju abwabus sama wa tuftahu. Allah turun ke langit dunia dan menganugerahkan anugerah-anugerahnya, dan pintu-pintu langit terbuka. Hadil jumlah fi hadal bait mukammalatun lil bait sabiq. Bait yang ke-12 ini menyempurnakan, melanjutkan bait yang ke-11, yaitu ucapan beliau turun Rabb kita ke langit dunia, ila tabaqid dunia, yaitu ke langit ad-dunia. Al-jar wal majrur fi qawli ila tabaqid dunia muta'alliqun bi qawli yanzil jabbar. Tabaq ay huwal ghita wa sama ghita'il ardi. Kata-kata tabaqid dunia artinya sama dunia, karena langit itu kal ghita, yang menutupi dunia. Wa kullu sama ghita'il sama ilati dunaha wa sama dunia sumet bidarik liqurbiha minal ardi. Dinamakan langit dunia karena dekatnya dengan bumi ini. Yamunu bifadlihi alman huwal badal wal ata fayanzil subhana liyu'ti wa yatafaddal alal ibad. Allah turun untuk memberi, menganugerahkan kepada hamba-hambanya bil khairat wa anwa'il hibat, memberikan banyak kebaikan. Fatufraju abwabus sama wa tuftahu. Terbukalah pintu-pintu langit. Kemudian dikatakan di sini, wa qad jaa'a fi ba'di riwayati hadisin nuzul an abwabas sama tuftah waqtan nuzul ilahi. Disebutkan dalam beberapa riwayat hadis tentang turunnya Allah, bahwasanya pintu-pintu langit terbuka ketika turunnya Allah Subhanahu wa taala. Fa fil musnad lil Imam Ahmad, dari Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah SAW qala, Rasul SAW bersabda, idza kana thulusul lailil baqi yahbitullah azza wa jalla ila samai dunya. Apabila telah sampai sepertiga malam yang terakhir, Allah turun ke langit dunia. Tsumma tuftahu abwabus sama. Kemudian dibukalah pintu-pintu langit. Tsumma yabsutu yadahu. Kemudian Allah membentangkan tangannya, fayakul, seraya berfirman, hal min sa'irin yu'tasu lahu atau su'luhu. Apakah ada yang memohon lalu diberi apa yang dia mohon? Fala yazalu kadzalik hatta yatul al-fajar. Senantiasa Allah mengatakan demikian hingga terbitnya waktu fajar. Baik, insyaallah bait yang ke-13 dan ke-14 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor yang sama 0218236543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Salman di Tangerang. Izin bertanya Ustadz, begitu banyak faedah dari qiyamul lail di sepertiga malam. Apa yang menyebabkan seseorang malas untuk mengerjakan di waktu tersebut, dan bagaimana kiat agar istiqomah beribadah pada waktu tersebut? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, wallahu ta'ala alam. Meskipun banyak fadilah, keutamaan dan pahalanya, namun mengapa kok masih banyak orang yang tidak
bersemangat meraihnya. Ya, banyak faktor, di antaranya kata para ulama, az-dzunub wal ma'asi, dosa dan maksiat yang dilakukan terutama di siang harinya. Kemudian yang kedua, karena ya terkadang hawa nafsu manusia yang dia menghabiskan waktu malamnya untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begadang dengan nongkrong dengan teman-temannya, ya, ittiba'u al-hawa. Wallahu ta'ala alam. Dan sedikit kita mau tambahkan berkaitan dengan masalah sifat turunnya Allah ke langit dunia, ini juga ditetapkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya dalam kitab beliau, di antaranya Maqalatul Islamin jilid yang pertama, ketika beliau menyebut tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlul Hadis. Ini jilid yang pertama, Maqalatul Islamin karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mereka ya dengung-dengungkan sebagai pengikut beliau. Ada bab hadhi hikayatu jumlati qauli ashabil hadits ahli sunnah. Di jilid yang pertama ini dalam kitab Maqalatul Islamin, beliau menyebutkan ucapan ashabil hadis ahli sunnah. Di antaranya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan wa yusaddiqun bil ahadits allati ja'at an Rasul sallallahu anallaha yanzil ila samai dunia. Mereka ahlul hadis, ahlus sunnah membenarkan hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Ya, beliau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak mentakwil, tidak mentafwid, namun menetapkan apa adanya, Allah turun ke langit dunia. Dan itu juga beliau sampaikan dalam kitab yang lain, Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ya, beliau mengatakan wa nusaddiqu bi jami' riwayat allati yusbituha ahlun naqal minan nuzul ila samai dunya wa anna rabb jalla wa ala yaqul hal min sa'ilin hal min mustaghfirin. Dan kami membenarkan semua riwayat-riwayat yang menetapkan atau yang ditetapkan oleh para ulama hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia. Nah, dan itu juga dikatakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, dan ini adalah ijma' as-salaf, tidaklah yang menyelisihinya kecuali ahlu al-kalam ataupun ahlu al-bid'ah tadi. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang menanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih di pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya kita membedakan antara sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah? Apakah semua sifat Allah Subhanahu wa taala dzatiyah dan juga fi'liyah? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa khatir rahmani wa rahmukumullah. Sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah ada dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Apa bedanya sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah? Yang pertama harus kita pahami apa definisi sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang tidak akan terlepas dari Allah sekejap pun. As-sifat allati la tanfaku anil mausuf. Ya, seperti sifat al-ulu, ketinggian Allah. Allah selalu al-ali. Ya, sifatnya al-ulu. Itu sifat apa? Dzatiyah. Allah selalu tinggi di atas makhluknya. Sifat al-wajah, wajah, sifat ya al-basar, ya as-sama. Itu sekali lagi sifat yang terus melekat pada diri Allah, sifat al-ilmu. Ya, makanya kafir kalau ada orang yang menafikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis Sahih Muslim tentang ucapan Abdullah bin Umar yang
mengatakan lau anna adahum anfaqa misla udin dahaban ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya kelompok Qadariyah atau salah satu dari mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan diterima sampai beriman dengan takdir, yaitu yang berkaitan dengan ilmunya Allah. Karena kelompok Qadariyah yang ekstrem yang pertama muncul menafikan ilmunya Allah. Mereka mengatakan Allah tidak tahu sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Kemudian tadi ucapan Abdullah bin Umar, kata Imam Nawawi, menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Umar mengkafirkan kelompok Al-Qadariyah. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, naziru Al-Qadariyah bil ilmi. Debatlah kelompok Qadariyah tentang masalah ilmu. Fa'in angkaru kafaru. Jika mereka mengingkari ilmunya Allah, mereka kafir. Na'udzubillah min dalik. Ya, namun sangat disayangkan ada di antara sebagian yang dikatakan tokoh agama, bahkan na'udzubillah min dalik ucapannya. Ya, orang itu mengatakan dulu Allah itu sendiri dan Allah tidak tahu ya tentang dirinya. Na'udzubillah min dalik. Mengingkari sifat ilmunya Allah, padahal Allah berfirman, la yadillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah tidak tahu dan tidak akan diiringi ilmunya dengan kelupaan. Ilmunya Allah azaliyun wa abadiyun. Namun ada sebagian orang-orang yang menafikan ilmunya Allah tersebut. Bahkan tadi, dulu Allah sendirian, tidak ada sesuatu apapun, dan Allah tidak tahu tentang dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ucapan-ucapan yang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, pahami sifat dzatiyah itu sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Tidak mungkin terlepas sedikit pun, sekejap pun. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Kalau tidak berkehendak, tidak tersifati dengannya. Seperti sifat nuzul. Allah turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir Allah turun. Sifat istiwa Allah di atas arsy. Kapan Allah istiwa di atas arsy? Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Itu sifat fi'liyah. Makanya ulama membedakan sifat al-ulu dari kata-kata wa huwal ali. Amintum man fis sama. As-sama artinya al-ulu. Sifat ulu sifat dzatiyah. Sebelum adanya makhluk, Allah fil ulu. Sebelum adanya al-ars, Allah tetap tinggi. Namun kapan Allah istawa di atas aras? Itu setelah menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi kata ulama, sifat ulu sifat dzatiyah, sifat istiwa di atas aras, sifat fi'liyah. Wallahu ta'ala alam. Nah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita pada Sabtu siang hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada Sabtu siang hari ini, kita persilahkan kepada Ustadz Abdurrahman Thayyib LC hafizahullahu ta'ala untuk memberikan ikhtitam atau penutup. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saya berada, rahimani wa rahmakumullah. Kewajiban setiap muslim dan muslimah dalam beragama ini hanya ittiba kepada qala Allah, firman Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Dan ini adalah perintah Allah. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan kepada Rabb kalian. Wa ma atakum rasulu fakhudu. Apa yang Rasul ajarkan, terimalah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu, yang masuk Islam dari kalangan muhajirin, kaum ansar, para sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka
mereka beridho kepada Allah. Kalau kita mau diridhoi oleh Allah, ikuti jejak para sahabat, di antaranya dalam masalah tadi, akidah, masalah tauhid, masalah sifat Allah. Para sahabat tidak ada yang mentakwil, para sahabat tidak ada yang ngeyel, ya, yang berkaitan tadi dengan sifat-sifat Allah. Ikuti mereka dan jangan mengikuti yang menyelisihi mereka kalau kita mau selamat di dunia wal akhirah. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan Rasul dan para sahabat Rasul di surga kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi motivasi untuk kita selalu menuntut ilmu syar'i. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati Roja dimanapun Anda berada, kita akhiri pertemuan kita pada Sabtu siang hari ini. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalah.